Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Profesor Diah Yuli Setiarini, Dr. Anda MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi dinamika konflik dalam organisasi. Perkenalkan, nama saya Anggreni Pramata Dewi dari Program Studi S1 Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 2408120111109. Perkenalkan, nama saya Dwi Zulaika dengan NIM 240810201115 dari Prodi S1 Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Nur Imansyah dengan NIM 240810201078. Perkenalkan, nama saya Safa Zara Putri dari Prodi S1 Manajemen dengan NIM 240810201092. Perkenalkan, nama saya Yeni. Saya dari mahasiswa manajemen dengan nomor induk mahasiswa 2408 10 20 1195. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi dinamika konflik dalam organisasi, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari konflik. Konflik merupakan suatu proses sosial yang terjadi karena adanya gagasan atau keinginan yang saling bertentangan, sehingga menyebabkan perselisihan. Nah, tentunya kita tahu bahwa konflik tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan organisasi. Bahkan, ada kalanya konflik membawa manfaat pada kinerja organisasi itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa faktor penyebab dari terjadinya konflik. Nah, yang pertama ada perbedaan antar individu. Setiap individu pastinya memiliki perasaan dan pikiran yang berbeda-beda. Nah, perasaan dan pikiran yang berbeda ini tentunya akan menjadi salah satu sebab utama terjadinya konflik dalam organisasi. Untuk faktor yang kedua yaitu perbedaan latar belakang. Tentunya setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, latar belakang ini yang akan membentuk pribadi itu sehingga individu akan tumbuh dengan pola pikir yang berbeda satu sama lain. Untuk faktor yang terakhir yaitu perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok. Nah, seperti yang dijelaskan di faktor-faktor sebelumnya, bahwa individu memiliki perasaan atau latar belakang yang berbeda. Sehingga dua hal ini menyebabkan setiap individu atau kelompok memiliki kepentingan atau tujuan yang berbeda. Bahkan terkadang setiap individu atau kelompok melakukan kegiatan yang sama tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Adapun sebab-sebab lain yang akan menyebabkan terjadinya suatu konflik. Yang pertama, adanya batasan pekerjaan yang kurang menjaga keamanan dalam kehidupan kerja. Adanya batasan pekerjaan yang kurang jelas dalam suatu organisasi tentunya akan menjadi sebab utama dalam terjadinya konflik. Untuk sebab yang kedua yaitu adanya hambatan komunikasi antar anggota organisasi. Tentunya dalam setiap organisasi sangat diperlukan komunikasi yang baik dan efektif antar anggota organisasi. Hal ini bertujuan untuk tercapainya tujuan organisasi tersebut. Untuk faktor yang terakhir yaitu perselisihan antar individu. Seperti yang dijelaskan pada faktor sebelumnya, bahwa individu memiliki perasaan dan latar belakang yang berbeda-beda. Nah, perselisihan antar individu ini akan menyebabkan konflik, bahkan kekerasan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya konflik. Konflik bukanlah suatu keadaan yang statis, melainkan suatu proses yang dinamis. Konflik memiliki permulaan dan melalui banyak proses atau tahapan sebelum berakhir. Ada banyak pendekatan yang baik untuk menjelaskan jalannya konflik, khususnya menurut Luthans pada bukunya, yaitu yang pertama, kondisi sebelumnya atau potensi konflik. Merupakan suatu kondisi yang dapat memicu atau mengawali episode konflik dalam beberapa kasus. Dalam beberapa kasus ini dapat menimbulkan proses persaingan. Kondisinya mungkin tidak terlihat dan tidak begitu terlihat, namun penting untuk diingat bahwa kondisi tersebut tidak serta-merta menimbulkan proses konflik. Misalnya, jika seorang manajer penjualan ingin meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang mendesak, fakta bahwa departemen produksi perusahaan berada di bawah tekanan untuk memangkas biaya sehingga dapat menjadi sumber frustasi. Yang kedua, kenali kontradiksi. Agar konflik terus berlanjut, kedua belah pihak harus menyadari bahwa mereka berada dalam ancaman sampai batas tertentu.
Tanpa adanya rasa ancaman ini, salah satu pihak dapat mengambil tindakan yang berdampak negatif terhadap pihak lain, namun tidak dianggap sebagai ancaman. Seperti kasus ketika manajer penjualan dan manajer produksi bersama memiliki kebijaksanaan untuk mengatasi masalah permintaan pasar yang mendesak, maka tidak akan ada konflik dan kerjasama yang baik. Yang ketiga, merasakan konflik. Keterkaitan dengan perasaannya, oleh karena itu ketika orang merasa ada perselisihan yang nyata atau potensial, ketegangan, frustasi, serta kemarahan yang meningkat. Di sini, kepercayaan terhadap pihak lain mulai dipertanyakan sehingga segala sesuatu yang ada dipandang sebagai ancaman dan orang-orang mulai memikirkan bagaimana dapat mengatasi situasi dan ancaman tersebut. Selanjutnya yang keempat, konflik yang nyata. Orang-orang bereaksi terhadap situasi dengan persepsi dan emosi konflik yang jelas. Pada tahap ini, berbagai bentuk reaksi dapat terjadi seperti berbagai argumen, perilaku agresif, bahkan munculnya niat baik yang mengarah pada solusi terhadap suatu masalah. Yang kelima, konflik resolusi atau penindasan. Pihak dapat mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan, bahkan mungkin mulai mengambil langkah-langkah untuk mencegah konflik terulang kembali di masa depan. Namun, terkadang ada implikasi atau penindasan dari konflik itu sendiri. Hal ini terjadi ketika terjadinya pertengkaran antar kedua belah pihak, sehingga menghindari reaksi seperti mengabaikan begitu saja. Selanjutnya, konflik alternatif. Sekalipun konflik terselesaikan, emosi masih tetap ada. Seperti saat kebijakan baru dibuat, permasalahan antara pihak bisa diklarifikasi, dan potensi konflik yang mungkin timbul di kemudian hari, sehingga bisa diminimalisir. Namun, jika ketidaknyamanan dan ketidakpuasan tetap ada, konflik berikutnya mungkin akan terjadi. Konflik seringkali dimulai ketika suatu masalah atau perselisihan teridentifikasi antara individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Masalah-masalah ini mungkin terkait dengan sumber daya, tujuan, peran, atau cara kerja. Begitupun masalah yang teridentifikasi sehingga ketegangan mulai meningkat. Hal ini mungkin berupa ketidakpuasan, perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Mengelola konflik secara efektif dalam organisasi memerlukan keterampilan, komunikasi, empati, dan kemampuan untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis konflik. Menurut Baden-Ounsel, terdapat 4 jenis konflik, yaitu A. Konflik vertikal. Konflik vertikal merupakan konflik yang mengacu pada bentuk pertentangan antar tingkat hierarki atau struktural. B. Konflik horizontal. Konflik horizontal merupakan bentuk konflik antar individu maupun kelompok yang memiliki kedudukan yang setara. C. Konflik lini staf. Yang dimaksud konflik lini staf merupakan bentuk konflik yang terjadi antar individu yang memiliki tugas yang berbeda, seperti antar divisi. Yang terakhir, konflik peran. Konflik peran merupakan bentuk konflik yang terjadi karena seseorang mengemban 2 atau lebih peran yang saling bertentangan. Sedangkan menurut pendapat tokoh lain, yaitu menurut pendapat Hani Handorko, terdapat 5 jenis konflik, yaitu A. Konflik dalam diri individu. Yang dimaksud dengan konflik dalam diri individu adalah konflik yang terjadi di dalam mental seseorang yang dilatar belakangi suatu hal tertentu. B. Konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Jenis konflik dalam organisasi selanjutnya adalah konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Konflik ini umumnya terjadi disebabkan oleh perbedaan pendapat dan kepribadian masing-masing individu yang bersangkutan. C. Konflik antar individu dan kelompok. Umumnya, konflik ini disebabkan perilaku individu yang sulit beradaptasi di lingkungan kerja. D. Konflik antar kelompok dalam organisasi. Konflik ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu saling ketergantungan tugas, tumpang tindih pertanggungjawaban, serta apabila di satu sisi mencoba memperjuangkan status hierarkinya ke status yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, konflik antar organisasi. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai peranan konflik dalam organisasi.
Nah, teman-teman, ketika kita mendengar kata atau istilah konflik, kita cenderung berasumsi bahwa konflik ini akan memberikan dampak negatif pada suatu hal. Akan tetapi, ternyata dalam organisasi, ketika konflik itu dapat dikelola dengan baik dan efektif, dia justru dapat memberikan peranan atau dampak positif terhadap jalannya aktivitas dalam suatu organisasi. Nah, berikut akan saya paparkan mengenai peranan positif konflik dalam organisasi. Yang pertama yaitu sebagai pemicu adanya perubahan. Ketika konflik muncul dalam suatu organisasi, contohnya terdapat perbedaan pendapat mengenai suatu kebijakan, nah konflik ini dapat mendorong adanya inovasi dan perubahan, serta mendorong organisasi untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut, sehingga akan menghasilkan kebijakan baru yang lebih maksimal dan juga tidak menimbulkan konflik lagi. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pemicu adanya peningkatan kinerja. Ketika konflik muncul dalam suatu organisasi, kemudian tim atau individu itu dituntut untuk menyelesaikan konflik tersebut secara bekerja sama dengan baik, kemudian dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah secara kreatif. Nah, disitulah peranan konflik dapat meningkatkan kinerja para anggota suatu organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pembangun hubungan. Ketika anggota-anggota di organisasi itu dituntut untuk menyelesaikan suatu konflik, nah mereka itu diharuskan memiliki komunikasi yang terbuka begitu ya, tidak hanya satu arah, kemudian diharuskan dapat bekerja sama dengan tim, kemudian memecahkan masalah atau konflik tersebut secara bersama-sama. Sehingga akhirnya konflik tersebut dapat meningkatkan pemahaman perasaan satu sama lain dari anggota-anggota organisasi tersebut. Kemudian yang keempat yaitu sebagai sarana pengenalan masalah yang belum terpecahkan. Nah, ternyata konflik yang dikelola dengan baik itu dapat menemukan dan juga mengenali masalah-masalah mendasar yang sebelumnya belum ditemukan. Nah, mungkin dari ketidakadilan atau kekurangan sumber daya alam dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika ada konflik, kemudian dia justru melakukan penemuan bahwa oh ini ada masalah begitu. Nah, itu nanti akan dapat mendorong organisasi untuk mengupayakan solusi-solusi untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Nah, jadi itulah peranan-peranan positif konflik dalam suatu organisasi apabila konflik tersebut dikelola dengan baik dan juga efektif. Nah, namun ketika konflik ini tidak dikelola dengan baik dan juga efektif, dia justru dapat memberikan dampak atau peran negatif pada jalannya aktivitas dalam suatu organisasi. Contohnya yang pertama, sebagai pemicu adanya penurunan moral dan motivasi. Konflik yang tidak diselesaikan dengan baik, tidak dikelola dengan baik dan juga efektif, itu nantinya akan menyebabkan karyawan itu frustrasi, kehilangan semangat dan juga kehilangan motivasi dalam bekerja. Nah, hal itu tentunya akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan bersama organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Ketika lingkungan kerja itu dipenuhi dengan konflik dan ketegangan, hal tersebut akan berdampak pada psikis atau emosional pekerja, yang kemudian menyebabkan mereka turun produktivitas saat bekerjanya karena mereka tidak nyaman dengan lingkungan yang tidak sehat tersebut. Kemudian yang ketiga, menciptakan gangguan dalam konsentrasi pada tujuan bersama. Nah, konflik yang tidak terselesaikan dengan baik, tidak dikelola dengan baik dan juga efektif ini ternyata dapat menyebabkan anggota organisasi hilang fokus dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian juga nantinya dapat berdampak pada kurangnya efisiensi dan efektivitas dalam bekerja, dan juga hal itu tentunya dapat menghambat ya pencapaian tujuan bersama organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya secara optimal. Pengertian penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik merupakan konsep mengenai beragam cara dan upaya yang ditempuh untuk memecahkan suatu konflik. Pihak terlibat dapat melakukan penyelesaian konflik dengan berkomunikasi secara aktif mengenai motif terjadinya konflik dan melakukan negosiasi dengan pihak berkonflik. Menurut Stefanin dan Handoko, ada 5 langkah untuk mencapai perdamaian dalam konflik. Apapun menyebab masalahnya, 5 langkah ini penting untuk mengatasi konflik tersebut.
Yang pertama yaitu perkenalan. Pada tahapan pertama ini, mediator harus mengenali terlebih dahulu konflik yang sedang terjadi. Mediator harus mampu mengidentifikasi kesenjangan antara apa yang terjadi dan bagaimana hal-hal seharusnya terjadi. Mediator tidak boleh melakukan kesalahan dalam mengenali konflik yang dihadapinya, seperti menganggap ada masalah padahal tidak ada, atau meremehkan masalah. Yang kedua yaitu diagnosis. Tahapan yang kedua ini harus menentukan metode yang benar dan tepat mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana supaya dapat berhasil menyelesaikan konflik. Perhatikan pada masalah utama dan bukan pada hal yang sepele. Yang ketiga yaitu menyepakati suatu solusi. Pada tahapan ini, mediator harus mengumpulkan, memilih, dan menentukan masukan dan pendapat dari orang-orang terlibat di dalam konflik yang dapat menyelesaikan konflik. Seleksilah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Mediator harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak manapun yang terlibat konflik. Yang keempat yaitu pelaksanaan. Selalu ada keuntungan dan kerugian dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik. Namun jangan sampai hal tersebut menyebabkan mediator mengabaikan atau lebih memperhatikan salah satu pihak yang berkonflik. Mediator harus mampu memilih solusi dengan kerugian yang paling kecil ketika menyelesaikan suatu konflik. Setelah semua pihak yang berkonflik menyepakati suatu penyelesaian, maka semua pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut. Yang terakhir yaitu yang kelima yaitu evaluasi. Setelah solusi yang disepakati dilaksanakan, mediator harus melakukan evaluasi. Jika solusi tersebut menyelesaikan konflik atau jika timbul konflik baru, mediator harus kembali ke langkah sebelumnya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.